Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh yang duduk Mas Edi? Astagfirullahaladzim. Iya, bukan orang Mas. Karena tempatnya kayak gini Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa saya temani dengan Mas Edi. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Sehat, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi saya sedang berada di satu lokasi. Buat Mas Edi, coba cek dulu Mas, biar teman-teman tahu lokasinya seperti ini teman-teman. Lumayan banyak banget pohon. Udah jelas Mas? Udah, jadi ini saya mendapatkan kayak mimpi gitu ya teman-teman. Jadi bukan mimpi sih, mungkin hanya ya mimpi, tapi mungkin ini kebetulan aja ya teman-teman. Tapi firasat saya tuh pengen menuju ke lokasi ini gitu teman-teman, karena memang ada yang harus kita selesaikan di tempat ini gitu. Jadi ada satu sosok yang masuk ke dalam mimpi saya, tapi sosok ini tuh nggak menyerupai sosok gitu teman-teman. Jadi dia kayak berwujud utuh seutuhnya manusia gitu teman-teman, hanya saja muka dan bagian kulit yang sedikit berbeda gitu teman-teman. Nah, di dalam mimpi saya itu lokasinya ada di tempat ini gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini udah 2 kali masuk ke dalam mimpi saya. Nah, saya punya firasat kalau memang dia itu mau menyampaikan sesuatu kepada saya Mas Edi gitu. Jadi ya pada dasarnya ya kayak dia minta bantuan gitulah teman-teman, kayak ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Nah, karena saya orangnya penasaran, curigaan, jadi saya tuh nekat kesini, dan semoga ini nggak salah tempatnya ya Mas Edi. Aduh teman-teman, jadi untuk menuju ke tempat ini lumayan capek ya Mas Edi, karena kita harus melewati jalan tanah nih kayak gini nih teman-teman. Tadi lumayan banget, dan kita pun muter-muter juga tadi, hampir tanya-tanya ke warga juga, hampir tersesat, tapi kita udah tanya-tanya ke warga gitu teman-teman. Insya Allah sih ini bener, insya Allah. Agak sesak nafas nih Mas Edi, karena jalannya tadi memang sulit teman-teman nih. Jalan kayak gini kan dilewatin bahaya ini kalau hujan Mas. Iya, gitu. Iya betul sekali. Aduh. Iya kayaknya dalam mimpi saya ini seperti ini Mas pandangannya. Bentar saya ingat-ingat lagi ya Mas. Iya deh, kayaknya ini. Coba kita maju ya Mas ya. Ini seperti ini menyampaikan sesuatu Mas, menyampaikan sesuatu, dan memang kayak bener-bener butuh bantuan kita gitu Mas Edi. Makanya saya tuh datang ke sini karena saya orangnya penasaran dan ingin mencoba hal baru gitu Mas. Jadi walaupun saya nggak pernah kesini, saya nekat untuk mendatangi tempat ini teman-teman, karena niat saya di sini hanya membantu gitu Mas, ingin membantu. Nampak bisa dia, karena lumayan agak sedikit licin, karena kayaknya nih kena embun juga nih Mas. Kira-kira seperti apa dia Mas ya? Ada gubuk Mas Edi ini, tapi dalam mimpi saya dia tidak berada dalam gubuk Mas, tapi pandangan saya itu seperti ini lokasinya Mas. Duh, teman-teman, ini kalau saya nggak penasaran dia ingin menyampaikan apa dan apa yang dia perlukan dan apa yang bisa saya bantu, ini saya nggak datang ke sini teman-teman, karena ini lokasinya jauh banget dari rumah kita ya Mas Edi. Ini deh kita nggak tidur dari tadi, ini udah ngantuk, pusing, sama kelelahan kita teman-teman.
yang masuk ke dalam mimpi saya. Gak merasakan apa-apa ya Mas Edi? Hei! Ini ya teman-teman, kalau dia dicari pasti sulit ditemukan. Tapi kalau tidak dicari, dia dongol sendiri Mas Edi. Ya kan? Seperti itu ya Mas Edi kebanyakan ya. Kalau kita pernah penelusuran. Saya sudah datang. Sepertinya kamu memerlukan bantuan. Di mana kamu? Allah Akbar. Kenapa Mas Edi? Ngagetin. Tadi di belakang seperti ada bayangan hitam, Bos. Yang bener aja Mas. Iya, Bos. Jangan ngagetin Mas Edi. Pasti ini kamu ya? Coba. Saya mau melihat seperti apa kamu. Kenapa selalu membayang-bayangi pikiran saya? Ayo, jangan bersembunyi. Katanya kamu butuh bantuan saya. Makanya di mana kamu? Mana, Mbak? Depan apa ya Mas? Ada suara Mas di depan Mas Edi. Dengar Mas? Itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang duduk Mas Edi? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Mbak. Iya, bukan orang Mas. Karena tempatnya kayak gini Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Rapi sekali dia Mas. Assalamualaikum. Oh, jadi kamu yang keluar dalam mimpi saya dan minta bantuan saya. Aduh, kenapa kamu? Astagfirullahaladzim. Mas Edi. Mas Edi. Kenapa, Mbak, dia, Mbak? Sebenarnya dia sedang kayak merasakan siksaan gitu Mas. Jadi kayak nahan. Aduh, kayak gitu Mas Edi. Maksud nggak? Nah, kesakitan gitu. Iya. Siapa kamu sebenarnya? Coba ceritakan. Astagfirullahaladzim. Lalu, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Oh, jadi kamu seperti ini karena ulah kamu sendiri. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Mas, teman-teman, dia adalah seorang bos, tapi dia adalah bos travel gitu Mas. Dia punya usaha, tapi usaha itu adalah travel teman-teman. Bukan travel, ya bisa disebut travel karena dia ngerentalin mobil gitu loh Mas. Iya, Mbak. Ya kan, ya anggap aja kayak supir bos travel gitu ya teman-teman. Dia punya banyak mobil dan mobil itu dirental-rentalkan teman-teman. Nah, ini sifat manusia. Hanya kamu, karena kamu hanya ingin kaya secara instan, kamu ingin hidup enak secara mudah, kamu gegabah melakukan hal seperti ini. Jadi ini yang kamu terima. Kamu mau tahu Mas Edi dan teman-teman ceritanya? Kenapa, Mbak? Dia itu punya banyak mobil ya teman-teman. Jadi dirental-rentalkan. Nah, tapi itu hanya buat kedok Mas Edi, teman-teman. Dia itu sebenarnya sedang melakukan ritual pesugihan gitu. Karena dia ingin kaya dengan instan, hidup enak dengan cara yang mudah. Jadi dia itu aslinya sedang melakukan ritual pesugihan teman-teman. Nah, dia ini kan sedang melakukan ritual pesugihan ya teman-teman. Gak mungkin kan kalau nggak ada tumbalnya. Nah, daripada dia capek-capek nyariin tumbal, dia itu buka kayak tadi yang saya bilang, usaha travel itu Mas Edi. Nyewain mobil, nganterin mobil teman-teman. Jadi
setiap orang yang rental mobil kamu dan orang itu masuk ke dalam kriteria yang diminta sama jin yang bersekutu dengan kamu. Oh, saya maksud, jadi kalau ada orang yang rental tapi orang itu masuk dalam kriteria yang diminta sama jinnya, itu bakal kecelakaan, teman-teman. Masa sih, Mbak? Iya, jadi yang ngerental itu pasti berakhir dengan nyawa hilang gitu, teman-teman. Nah, disitulah cara dia untuk mencari tumbal. Tapi kalau orang itu masuk ke dalam kriteria ya teman-teman, kalau nggak masuk ke dalam kriteria itu nggak selamat gitu. Dan itu sudah berjalan lama dan banyak sekali korbannya. Jadi dia bukan mengorbankan manusia aja teman-teman, orang aja yang rental. Dia juga ngorbanin mobil yang selalu dia rentalin. Kan otomatis kalau kecelakaan rusak ya mas ya. Nah itu dia juga mengorbankan itu teman-teman. Terus usaha kamu masih berjalan? Oh, jadi ini yang kamu minta dan yang ingin kamu sampaikan. Jadi, oh, Mas Edi teman-teman, dia ini usahanya di rumah ternyata masih berjalan dengan lancar. Tapi dia ini seperti menghantui saya dan ingin menyampaikan bahwa tolong sampaikan ke istri saya bahwa perbuatan ini harus segera dihentikan, karena biar kamu nggak seperti saya, ini harus dihentikan karena saya di sini merasakan sakit dan siksaan yang tidak pernah berhenti gitu teman-teman katanya. Oh, jadi kamu menyuruh saya untuk menyampaikan ke istri kamu, makanya kamu hadir di mimpi saya dua kali hadir di mimpi saya. Oh, hebat juga kamu. Tapi mending mas, dia ada penyesalan. Kamu menyesal sekarang? Kasihan kan anak istri kamu menjalankan usaha yang tidak benar ya Mas Edi dan teman-teman. Iya sih, Mbak. Katanya, maka dari itu saya tidak mau melihat anak dan istri saya merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Katanya seperti itu teman-teman jawabnya. Baik, kalau itu mau kamu, di mana rumah kamu? Tidak jauh dari sini. Oh, semua orang tahu kamu, jadi saya mudah untuk mencarinya. Baik, saya akan sampaikan kalau itu mau kamu. Karena memang di sini niat saya membantu. Baik, saya akan bantu. Karena itu tujuan awal saya. Tapi saya tidak bisa meringankan apa yang kamu rasakan. Semua sudah setimpal dengan apa yang kamu berbuat. Bahkan itu kurang kalau menurut saya. Banyak sekali nyawa yang sudah kamu hilangkan. Oh, jadi yang membuat kecelakaan itu jin yang bersekutu dengan kamu. Oh, teman-teman, jadi ketika ada kecelakaan itu yang ngerental mobilnya dia, itu kecelakaan itu bukan karena faktor kendala mobil atau cuaca atau jalannya ya teman-teman. Jadi dia ini menyuruh jinnya untuk ikut bersama orang-orang yang merental mobil itu. Jadi jinnya lah yang bersekutu dengan dia yang membuat kecelakaan itu terjadi. Gitu teman-teman. Baik, kalau kamu menyesal, kamu jangan memohon ampun kepada saya. Semua sudah terlambat. Kamu sekarang menerima apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan untuk menyiksa kamu. Iya, saya akan sampaikan. Kamu hanya ingin minta didoakan. Ya, hitung-hitung untuk sedikit kamu mempunyai ketenangan lah ya.
pantes dia rapih teman-teman. Dia rapih seperti layaknya ya kayak orang-orang besar gitu ya Mas ya, Iya, Mbak. kayak punya orang-orang beruang teman-teman. Silahkan, saya akan bantu kamu doa, tapi saya tidak bisa meringankan apa yang kamu rasakan. Mas Edi bantu juga ya Mas ya. Iya, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amin. Alhamdulillah. Aduh, ternyata energi dia cukup besar teman-teman. Dia pergi tapi meninggalkan energi yang luar biasa. Katanya dia orang sini aja Mas Edi. Orang sini aja, Mbak. Iya, bilang aja istrinya bos yang mempunyai rentalan mobil terbesar. Pasti semua orang tahu. Wah, berarti kayak juga dia ya Mas ya. Berarti dia mempunyai penyesalan Mas. Dia juga takut anak istrinya merasakan hal yang sama kayak dia, makanya kita disuruh untuk bilangin istrinya suruh berhenti gitu teman-teman, suruh dihentikan. Oh baik, kalau tugas kita di sini memang menolong ya teman-teman, kita harus bantu. Dan mungkin ini saya tutup dulu karena saya harus ke rumah si bapak yang tadi ya teman-teman. Mas Edi, saya tunggu di sini ya. Mas Edi yang ambil mobil ya. Baik, Mobilnya Mbak. di atas tadi teman-teman. Iya, Mbak. Karena ini cukup melelahkan. Sebelum penelusuran pun ini sudah melelahkan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya Fani Ramadhani dan saya akan tutup ini dulu. Next time bisa dilanjut lagi. Dan Mas Edi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mbak, saya tinggal dulu ya, Mbak. Udah, saya tunggu sini Mas ya. Iya, Mbak. Nggak begitu jauh, nanti kalau ada apa-apa kabarin saya, nggak usah takut.